Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi la yu'alil rijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim min afatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعيشنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة تحت المقام بالآية الحسين سيدنا أبو بكر عجوز والبنون ثم إلى صاحب الكتاب يا إمام إبراهيم البيجوري ثم إلى صاحب شرها محمد النبي البدري ثم إلى حيدر والتنوى النبي عبد الله بن محسن عباس من الشريف نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada pembahasan yang keempat. Sifat yang wajib bagi Allah wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Wajib Allah bersifat berbeda dengan segala perkara yang baru. Perkara yang baru itu apa? Perkara yang tadinya tidak ada lalu jadi ada. Di perkara makhluk yang ada di alam raya ini wujudnya semuanya adalah perkara yang baru. Karena dia tadinya tidak ada lalu diciptakan Allah menjadi ada. Maka Allah wajib berbeda dengan segala perkara yang baru. Fal mukhalafatu lil makhluqat, atau berbeda dengan makhluqat, yaitu segala yang diciptakan oleh Allah. Maka sifat ini adalah ibaratun ansal bil jirmiyah wal ardiyah wal kulliyah wal juz'iyah.
wa lawazimiha anhu ta'ala. Maka sifat ini adalah sebagai sifat ibarah. Artinya setiap orang muslim yang berakal harus bisa dengan akalnya menemukan sebuah penggambaran bahwa Allah itu pasti berbeda dengan perkara yang diciptakan. Kan nggak mungkin yang menciptakan sama dengan yang diciptakan. Yang bikin meja pasti beda dengan meja. Yang bikin matahari pasti beda dengan matahari. Yang bikin bangunan pasti beda dengan bangunannya. Jadi segala apa yang diciptakan itu pasti berbeda dengan penciptanya. Penciptanya itu nggak akan sama dengan apa yang diciptakan. Maka orang yang beriman akalnya harus bisa menemukan gambaran sifat ini yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena juga banyak nih orang-orang yang salah paham tentang sifat ini, banyak. Karena mereka terpaku kepada Al-Qur'anul Karim, terpaku kepada hadis Nabi. Kemudian mengatakan sesuatu yang tertulis dalam teks-teks Al-Qur'an tanpa mereka mau mentakwilnya lagi. Maka ini bisa menyebabkan mereka menjadi ahlul bid'ah. Menjadi mereka orang yang keluar dari pahamnya ahlu sunnah wal jamaah. Memang yang namanya Quran itu maksum. Quran itu nggak mungkin ada salahnya, nggak mungkin. Hadis nggak mungkin ada salahnya. Hingga orang yang percaya pada Quran mesti benar. Percaya sama hadis mesti benar. Asalkan ngerti Quran, gitu. Nah, saya mau percaya Quran tapi kamunya nggak ngerti Quran. Mana ayat yang mutasyabihat, mana ayat yang muhkamat, mana ayat yang perlu ditakwil, yang nggak perlu, mana mansuh, mana nasih. Kamunya nggak ngerti Quran, gimana mau percaya dengan benar, gitu loh. Jadi bukan Qurannya yang perlu disalahkan, otak kamunya yang rada keblinger maksudnya. Jadi jangan bunyi Quran nggak bakal salah. Iya, Quran nggak bakal salah, tapi otak kamu mungkin saja salah ketika kamu tidak bisa memahaminya dengan benar. Maka yang disebut Allah berbeda itu adalah sebuah ibarah. Apa? Sebuah penggambaran bahwa Allah itu bukanlah jirim. Allah bukanlah akrot. Allah bukanlah sesuatu kumpulan, dan Allah bukan pula sebuah pisah-pisahan. Ini intinya mau menggambarkan 4 perkara ini. Artinya berbeda pada Allah itu harus dipahami. Allah itu dengan makhluk beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatannya. Kalau kamu paham 3 ini, berarti kamu sudah ngerti, di pikiran kamu udah bisa bikin gambaran Allah pasti berbeda dengan makhluk. Kalau kamu cuma ngotot, pokoknya beda, Beb. Nah, kalau cuma pokoknya beda, wong kamu sama monyet aja beda. Sama, kamu sama monyet sama nggak? Beda. Lah bedanya di mana? Maka yang dituntut adalah membuat penggambaran di mana bedanya, gitu loh. Dari arah 3, zatnya berbeda, sifatnya berbeda, perbuatannya juga berbeda. Kalau 3 ini bisa dipahami, berarti kamu di pikiran kamu sudah bisa membuat sebuah penggambaran bahwa Allah berarti wajib, pasti beda dengan perkara yang diciptakan.
Apa itu yang namanya jirim? Walazimu jirmiya at-tahayyuz. Setiap yang diciptakan Allah menjadi ada dan berupa zat, maka dia zatnya pasti bertempat. Zatnya makhluk yang diciptakan oleh Allah, zatnya pasti bertempat. Contohnya zat itu apa? Meja, kursi, batu, apalagi gunung, matahari, manusia. Ini ada zatnya. Maka setiap zat-zatnya makhluk, zat mereka pasti bertempat. Coba, kalau enggak ada tempatnya di bawah ya di atas, kalau enggak di atas di kanan atau di kiri, pasti dia mengambil suatu ruang secukup dirinya. Jadi perkara yang diciptakan itu pasti punya tempat. Enggak mungkin Allah menciptakan benda tanpa ada tempatnya, enggak mungkin. Lah, adanya tempat ini menunjukkan keterbatasan. Setiap yang diciptakan butuh pada tempat. Kalau kamu sudah bisa memahami, kamu cari nih, coba di dunia ini benda-benda yang ada itu bertempat enggak? Di langit semuanya ada tempatnya. Benda di bumi semua ada tempatnya. Benda di laut ada tempatnya. Benda di hutan ada tempatnya. Semua benda yang Allah ciptakan ada tempatnya. Lah kalau begitu berarti Allah itu zatnya harus berbeda dengan zatnya makhluk. Berarti zatnya Allah tidak mungkin juga bertempat. Itu dong mestinya. Kalau zatnya Allah juga bertempat, berarti Allah juga membutuhkan sesuatu. Berarti Allah keadaannya juga terbatas. Jadi kalau ada yang ngomong Allah ada di atas, nah, ada nggak begitu? Ada orangnya. Hadir. Hati-hati nih. Yang ngomong Tuhan ada di atas, hati-hati. Berarti dia menganggap Tuhan punya Lah, kalau Tuhan ada tempat, bedanya apa dengan kita? Oh, tempatnya Tuhan beda sama tempatnya kita. Ini ngeles, namanya ngeles. Padahal kita wajib meyakini bahwa Allah mustahil bertempat. Kayak apa yang dipahami oleh orang-orang yang berpegang pada teks-teks Al-Quran. Kan di Qurannya ngomongnya begitu, Beb. Innallaha ala arsyistawa. Allah ada bersemayam di atas singgasana. Maka ayat-ayat yang seperti itu ayat yang wajib ditakwil. Ayat yang wajib ditafsirkan. Wajib ayat tersebut maknanya dijauhkan dari keadaan yang sama dengan makhluknya, nggak boleh dipersamakan. Nah, kalau mereka kan nggak pahami apa, nggak boleh mentakwil Al-Quran. Ini Wahabi nih, Quran nggak boleh ditakwil. Quran ini udah jelas, Allah ngomong nggak usah ditakwil-takwil lagi. Ini orang-orang yang ngajinya kurang jauh maksudnya. Ngopinya kurang jauh. Ngopinya cuma di kampungnya sendiri, nggak pernah dapat kopi Aceh, nggak pernah dia. Harus jauh kalau mau ngopi biar jelas gitu loh. Makanya hati-hati nih, ya. Dan ini pengaruhnya banyak. Maka seringkali kita ngomong dengar orang-orang awam, oh terserah yang di atas. Ada? Yang di atas siapa? Bahaya itu yang Tuhan di atas.
Ya. Kalau Tuhan itu ada di langit, berarti langit itu menjadi tempatnya Allah, gitu kan? Ya. Nah, kan saya nanya, kamu sekarang tempatnya di mana? Di masjid. Berarti kamu sama masjid gede mana? Gede mana? Lah kalau Allah tempatnya di langit, berarti Allah sama langit gede mana? Lah kalau Allah sama langit gede langit, terus gunanya apa ente ngomong Allahu Akbar? Hah? Nggak ada gunanya dong. Berarti Allah lebih kecil dari langit. Maksudnya langit akbar gitu dong. Jangan Allah yang akbar. Kalau Allah yang akbar itu berarti kamu menyalahkan kata ini salah berarti. Nggak pantas disifatkan bagi Allah. Karena ada yang lebih gede dari Allah duduk di atas kursi. Kamu kalau duduk di kursi, kursi sama kamu gede mana? Hah? Gede kursi. Kalau gede kamu namanya apa? Dingle, jengkok. Ya. Lah kalau Allah sama kursi gede kursinya, terus Allahu Akbar kamu gunanya apa? Jadi ini kamu harus membuang gambaran itu, buang nih jauh-jauh. Allah itu nggak mungkin ada di atas, itu mestinya. Kenapa? Karena langit ini sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Malaikat ada di langit, matahari di langit, surga ada di langit, neraka di langit. Berarti langit itu tempat yang Allah ciptakan untuk makhluknya. Kalau Allah juga ada di atas, berarti Allah kumpul dengan makhluknya. Gimana? Sebelum langit diciptakan, ada nggak yang namanya atas? Nggak ada dong. Bumi diciptakan, maka ketika bumi diciptakan, langit diciptakan, maka jadilah ada atas dan bawah. Kalau langit dihilangkan, bumi dihilangkan, atasnya mana, bawahnya mana? Nggak ada. Lah Allah di mana? Ngambang. Lo kira tuyul Allah ngambang, gentayangan gitu. Jadi ini pikiran yang seperti ini harus dibuang nih. Nggak boleh menggambarkan Allah itu butuh tempat. Allah tidak butuh tempat, gitu loh. Nyambung? Jadi harus dibuang nih paham-paham seperti orang-orang Wahabi, paham-paham orang Mujassimah yang mengatakan Allah bertempat, Allah ada di suatu kursi, ada, harus dibuang, nggak boleh kita menggambarkan yang demikian. Walazimul ardhiyah al-qiyamu bi ghair. Dan Allah itu bukanlah juga sifat. Apa sifat itu? Sifat itu sesuatu yang berdiri atau butuh kepada yang lain. Yang lain itu namanya zat. Jadi dalam pemahaman kita itu, sesuatu itu ada yang namanya zat, ada yang namanya sifat. Zat itu yang berdiri sendiri, kalau sifat dia nempel pada zat. Contohnya kayak apa? Putih. Putih itu sifat, nempel di tembok, nempel di baju, nempel di peci. Putih itu nggak pernah berdiri sendiri. Berarti putih itu namanya apa? Sifat. Temboknya namanya zat, gitu. Matahari itu zat. Putihnya matahari namanya sifat. Lampu ini zat. Putihnya lampu namanya sifat.
Nah, ada orang yang kadang menganggap Allah itu ada dalam hati saya. Berarti Allah sifat dong. Nempel sama kamu. Hah? Allah bukan sifat, bukan. Allah itu berdiri sendiri. Allah nggak nempel di mana-mana, enggak. Karena Allah bukan sifat. Nyambung nggak? Jadi Allah itu zatnya bukan bertempat dan Allah bukan sifat. Jadi jangan sampai kita seperti pahamnya kaum-kaum batiniyah yang menganggap Tuhan ada dalam hati-hati kita. Kalau hati saya ada Tuhan, hati kamu ada Tuhan, berarti Tuhan ada berapa? Banyak dong. Paham-paham yang keliru yang begini nih, hati-hati nih ya. Jadi Allah itu zatnya tidak bertempat dan Allah bukan sifat. Walazimu kulliyah al-kabiru walazimu juz'iyah as-saghair ila ghairi dzalik. Allah itu juga bukan sesuatu yang wujudnya itu tersusun-susun. Ada tangannya, ada kepalanya, ada kakinya, ada kupingnya, ada tangannya, enggak begitu enggak. Kalau Allah begitu berarti Allah kulliyah, sesuatu seperti kita nih. Tangan, kepala, kaki. Tapi kan di Quran begitu ngomongnya, Beb. Yadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah berwajah, Allah bertangan, Allah bermata. Qurannya kan begitu. Iya, tapi itu maknanya kata-kata pinjaman, bukan kata-kata yang sebenarnya harus ditakwil gitu. Nggak bisa, jangan ditakwil. Pokoknya Allah punya tangan, tapi tangannya beda sama tangan. Nah ini ngelesnya begitu dia. Allah punya kaki, tapi kakinya beda. Allah punya wajah, tapi wajahnya beda. Ketika mereka baca ayat Allahu nurus samawati wal ard, maka dia menggambarkan Allah itu cahaya yang terang benderang. Bahaya nih. Ketika dia sholat, tiba-tiba muncul cahaya di depannya, Allah hadir. Lu kira jelangkung Allah hadir ke sono, hadir kemari. Ini banyak orang salah paham. Makanya penting ngaji biar kamu tercerahkan, biar kamu nggak tertipu dengan kalam-kalam yang seperti itu gitu loh. Jangan hanya banyakkan wirid aja. Ngaji dulu kenal Allah, karena sahnya ibadah tergantung pada pengenalan kamu pada Allah. Kalau kamu nggak kenal Allah, ibadah kamu nggak sah. Coba. Jadi semua ulama sepakat yang namanya ibadah harus didahului mengenal kepada Allah. La yasihul ibadah qabla ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah sebelum kamu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nih yang diwajibkan pertama untuk manusia itu adalah syahadat. Kalau ada orang kafir mau masuk Islam, yang pertama apa nih? Kenal Allah dulu apa Islam dulu, syahadat dulu? Syahadat dulu. Tapi setelah dia syahadat masuk Islam, maka dia harus mengenal kepada sifat-sifat Allah. Kalau dia nggak kenal sifat-sifat Allah, maka ibadahnya nggak sah. Sholatnya nggak dihitung, puasanya nggak dihitung, zakatnya nggak dihitung. Kenapa? Mengenal Allah ini wajib, sholat ini wajib. Ketika wajib yang utama belum kamu kerjakan, wajib yang berikutnya nggak ada nilainya. Sama kayak sholat wajib, wudhu wajib, wudhunya kamu tinggalkan, sholatnya sah nggak? Begitu loh. Maka mengenal Allah ini kewajiban pertama. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia mengenal kepada Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Pertama yang diwajibkan.
Kok saya belum kenal Tuhan, belum kenal Allah, tahu-tahu sholat ibadah gimana? Nggak sempurna, nggak dinilai apa-apa. Gitu loh. Jadi jangan mendahulukan kewajiban yang lain sebelum kewajiban yang pokok dikerjakan. Jangan menganggap ketika kamu sudah tahu namanya Allah, kamu sudah kenal Allah. Belum. Orang tahu namanya Allah belum tentu kenal kepada Allah. Kalau cuma tahu namanya Allah, itu orang-orang kafir juga tahu namanya Allah. Tapi dia nggak pernah kenal apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Maka disinilah butuhnya kamu ngaji, kenal kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu bukan susun-susunan wujudnya, bukan. Dan Allah juga bukan perkara yang kecil. Allah itu hanya satu perkara yang kecil, bukan. Kecil yaitu sifatnya makhluk, susun-susunan juga sifatnya makhluk. Wa ma'nahu ay mukhalafati lima dzukir. Wa Allah Subhanahu wa taala adalah berbeda dengan semua yang tadi disebutkan. Allah bukan jirim, Allah bukan sifat, Allah tidak tersusun-susun, Allah juga bukan satuan-satuan. Annahu ta'ala laisa mumasalan lil hawadis. Bahwa Allah tidak dijumpai persamaannya. Wa idza alqa syaitanu fi dzihnika annahu ta'ala idza lam yakun jirman wala ardhan wala kullan wala juz'an fama haqiqatuhu. Kalau tahu-tahu kok setan bisikin kamu. Ini fitnah setan yang luar biasa. Lah kalau Tuhan tuh bukan benda yang bertempat, dia bukan sifat yang di hati, dia nggak tersusun-susun tangan kepala. Terus kayak apa dia? Setan menjerumuskan kita, memaksa kita untuk berpikir, membuat gambaran tentang Allah. Padahal tidak mungkin Allah bisa digambarkan. Karena apa yang muncul di pikiran kamu ketika kamu menggambar sesuatu, mesti itu makhluk. Apapun gambarannya. Kamu menggambar apapun di pikiran kamu, yang muncul mesti makhluk. Setan memaksa kamu untuk punya pikiran itu. Kenapa? Karena kamu sudah menolak nih, Allah enggak begini, Allah enggak begini, Allah enggak begini, Allah enggak. Terus gimana? Loh, dipaksa tuh. Dipaksa untuk membuat keputusan yang seperti apa Allah itu. Fagul, maka katakan di hati kamu, firad didzalika, untuk menolak semua itu, la ya'lamullaha illallahu. Tidak ada yang tahu hakikatnya Allah, hanya Allah itu sendiri. Itu mestinya. Maka selesai itu. Setan gak akan bisa menipu kamu lagi. Setan gak akan bisa memaksa pikiran kamu lagi untuk merekayasa Tuhan itu seperti apa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Allah itu enggak ada serupanya sama sekali. Kalau kamu katakan begini, Allah punya tangan, tapi tangannya enggak sama dengan kita, berarti kamu menyerupakan Allah. Kayak apa contohnya? Meja punya kaki, kamu juga punya kaki. Beda nggak kaki kamu sama kaki meja? Tapi sama-sama. Namanya apa itu? Serupa tapi lah. Berarti kamu menyerupakan Allah dengan sesuatu. Dikatakan di sini, laisa kamitslihi syai'.
Allah itu nggak ada serupanya. Jadi ada apa? Ada serupa, ada misil, ada nazir. Sesuatu itu ada yang punya persamaan dengan sesuatu yang lain pada satu sifatnya. Ada yang punya persamaan dalam beberapa sifat, ada yang sama persis keseluruhannya. Maka Allah itu enggak tiga-tiganya. Enggak ada yang punya persamaan dengan Allah satu sedikit pun enggak ada. Ada beberapa persamaannya juga enggak ada. Apalagi kok ada yang sama persis, mustahil. Itu loh. Jadi kamu harus tolak, tidak ada yang tahu hakikatnya Allah, hanya Allah itu sendiri. Fa huwa ta'ala laisa bijismin musawwarin. Maka Allah itu bukanlah seperti benda yang bisa digambarkan dalam pikiran. Kamu bisa menggambarkan benda apa saja dalam pikiran kamu. Mau gambar raksasa, ente mau gambar genderuwo, mau gambar robot, mau gambar, bisa kamu gambar semua. Maka Allah bukan sesuatu yang bisa kamu gambarkan dalam pikiran. Apapun yang kamu gambarkan, mesti dia benda. Wala bijauharin mahdudin muqaddarin. Dan Allah itu bukanlah jauhar yang dapat dihitung dan diukur. Allah itu bukan perkara yang bisa diukur. Ada kanannya, kirinya, atasnya, belakangnya, enggak ada. Mustahil Allah demikian. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalik min sifatil hawadis. Karena itulah Allah bukanlah sesuatu yang pada dirinya memiliki tangan, memiliki mata, memiliki telinga, dan memiliki sifat-sifat yang lain seperti sifatnya makhluk. Ini akidah Ahlussunnah begini. Walaupun Qur'annya ngomong Allah bertangan, Allah bermata, tapi akidah kita harus mengatakan mustahil. Jadi kata-kata di Quran kalau ada tangan itu hanya pinjaman bahasa, gitu loh, bukan yang sebenarnya. Kayak gini umumnya, Jokowi turun tangan. Yang turun tangannya doang. Maknanya apa? Ada kata-kata Jokowi turun, maknanya apa? Maknanya Jokowi menyelesaikan permasalahan itu, bukan tangannya. Gitu. Jadi kata-kata menggunakan tangan ini mau mengartikan yang lain, kayak semua berada di tangannya Jokowi. Kalau semua di tangan Jokowi, ente di tangan Jokowi enggak? Maknanya apa itu? Tangan maknanya apa? Kekuasaan. Gitu dong mestinya. Jadi orang muslim itu cerdas, bukan terpaku sama kata-kata yang diucapkan, gitu loh. Allah ini terkadang dalam Al-Quran menggunakan kata-kata yang asli, terkadang menggunakan kata-kata pinjaman. Enggak semuanya kata-katanya asli. Kenapa? Menunjukkan bahasa dalam Quran itu bahasanya levelnya level tinggi. Makanya enggak semua orang bisa langsung paham Al-Quran. Yang bisa paham Quran itu orang-orang kuliah. Kalau kita anak-anak SD, cukup bacanya kitabnya para ulama. Kalau hanya untuk membaca tabarruk, baca Quran tabarruk namanya, membaca dapat pahala. Tapi kalau memaknainya, kamu harus ikut para ulama. Jangan memaknai sendiri, menganggap, oh
Saya bisa maknai sendiri. Ente levelnya siapa? Ngajinya berapa lama? Ngaji di mana? Sama siapa ngajinya? Untuk bongkar paham Al-Quran itu butuh alat yang banyak gitu loh. Enggak cuma butuh bisa baca doang, ya. Jadi Allah mustahil bertangan, mustahil bermata, mustahil bertelinga, dan sifat-sifat yang lain. Li'annahu la yumathilul ajsam la fi takdiri wala fi qabul inkisam wala yahulluhu jawahir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai semua makhluk-makhluk yang ada bentuknya, tidak di dalam ukurannya, tidak pula di dalam susunan-susunannya, dan tidak pula dapat perkara yang ditempati oleh unsur-unsur yang lain. Jadi Allah itu kok berukuran? Enggak. Allah tersusun-susun, ada bagian-bagian juga enggak. Harus kita tolak semua itu. Walaisa bi'aradin wala tahulluhul a'radu bala yumathilu mawjudan wala yumathilu mawjudun. Allah tidak bersifat dengan semua sifat manusia dan tidak dapat ditempati oleh sifat-sifat manusia. Sifatnya makhluk nih nggak mungkin bisa ada pada Allah. Bersinar, marah, tersenyum, bahagia. Nggak mungkin sifat-sifat itu bisa ada pada Allah. Kenapa? Karena semua sifat-sifat itu sifatnya makhluk. Sifatnya Allah tidak seperti sifat makhluk. Lah kayak apa, Beb? Nggak ada contohnya. Itu mesti jawabnya. Kalau ada contohnya, bisa kamu gambarkan. Allah nggak ada contohnya. Wajibnya kamu mengimani bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Berarti segala yang kamu gambarkan tentang makhluk, Allah nggak demikian. Adapun dalam pelajaran kitab-kitabnya Wahabi, kamu harus mengimani kalau Allah itu tersenyum, Allah tertawa, Allah bahagia. Kenapa? Sifat-sifat ini ada dalam Al-Quran. Coba. Allah kalau malam apa? Turun. Kalau pagi naik. Kalau Allah turun ke bumi, berarti Allah dan bumi gede mana? Ya gede bumi. Masa ente bisa nggak masuk kandang burung dara? Kenapa? Kecil. Berarti kalau kamu masuk burung dara kandangnya, kamu harus lebih kecil. Nah kalau Allah kok masuk ke bumi, berarti Allah. Nah terus Allahu Akbar untuk apa kamu? Oh Allah bisa berubah bentuk, Beb. Lo kira jelangkung Allah berubah begitu? Ini orang-orang yang pikirannya somplak, hati-hati nih. Jangan sampai pikiran kamu seperti mereka nih, dijaga. Maka ngaji yang lurus, ngaji yang benar. Walaupun kalimatnya ada Allah turun, maknanya bukan Allah yang turun, tapi maknanya apa? Allah menurunkan malaikat. Itu loh, bukan Allahnya yang turun kojlok. Nanti kira Tuhan apa? Wala yahuddul miqdar wala tahwihil aqtar wala tuhitu bihil jihad wala taktanifuhul arduna was samawat. Allah tidak dibatasi dengan ukuran-ukuran, tidak diliputi dengan sudut-sudut, tidak diliputi oleh arah-arah, dan Allah tidak dikelilingi oleh bumi dan langit. Allah itu di dalam langit bumi ya enggak, di luar langit bumi juga enggak, gitu. Jangan kamu gambarkan Allah itu ada di luar langit dan bumi terus nonton kita begitu, enggak.
Jangan kamu gambar begitu, jangan. Hilangkan semua gambaran, hilangkan. Jadi Allah itu di mana, Beb? Allah tidak butuh tempat. Itu jawabannya. Hingga kamu nggak bisa menggambarkan bagaimana keberadaan Allah. Cukup kamu imani Allah itu ada dengan buktinya langit dan bumi. Adapun seperti apa, hilangkan gambaran-gambaran yang ada di pikiran kamu. Maka dengan begini iman kamu baru beres nanti. Kamu sholat beres, enggak sholatnya Allahu Akbar, khusyuk. Kenapa? Tuhan ngeliatin dari atas. Wah, bahaya nih yang begini. Ada begitu? Ada yang begitu? Ada yang... Mudah-mudahan mulai sekarang hilangkan cara pemikiran yang seperti itu. Karena Allah bukan sesuatu yang ada di atas, yang ngeliatin kita dari atas, enggak begitu. Ya. Rafi'ud darajat ala kulli syai' wa ma'a dzalika huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid wa huwa ala kulli syai'in syahid la yumathilu qurbahu qurbal aqsam. Maka dengan begitu bahwa Allah itu maha tinggi derajatnya di atas segala sesuatu, meskipun demikian Allah itu sangat dekat dengan hambanya, bahkan lebih dekat melebihi urat nadi. Maksudnya apa? Allah itu maha tinggi, tapi Allah dekat dengan hambanya. Maknanya yang dimaksud dekat di sini bukan dekat yang maknanya ukuran jarak seperti makhluk. Ukuran dekat di sini maknanya Allah mengetahui semua detail-detail yang ada pada hamba-hambanya. Kamu ngapain saja Allah mengetahuinya. Maka dengan pengetahuan Allah itu, maka Allah sangat dekat dengan kamu. Gitu. Jadi dekat maknanya dalam pengetahuan, bukan dekat yang maknanya seperti apa? Jarak sesuatu dengan sesuatu. Kalau dekatnya kamu sama saya ada ukuran jaraknya. Kalau dekatnya kita sama Allah nggak pakai jarak. Maknanya apa? Allah mengetahui setiap detail yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ente minta apa, ente ada di mana, ente ngapain saja, ente mau doa pakai suara kayak nggak pakai suara kayak, Allah mengetahuinya. Kenapa? Dengan begitulah Allah disebut maha dekat dengan hambanya. Jadi jangan digambarkan dekatnya Allah itu seperti dekatnya apa? Hamba dengan hamba yang ada ukuran semeter, 2 meter, nggak ada begitu, nggak ada. Ya, ta'ala an yahwi makanun. Mahalur Allah dari anggapan bahwa Allah itu ada pada suatu tempat. Kama taqaddasa an ayyahudda zamanun. Sebagaimana Allah itu pula maha suci dari adanya dibatasi oleh waktu. Tempat, Allah suci dari tempat. Zaman, Allah juga suci dari zaman. Allah itu nggak ada dulu, sekarang, nanti nggak ada. Nggak ada bagi Allah begitu, nggak ada. Ada dulunya, dulu Allah begini, Allah nanti, nggak ada. Kalau kita ada dulu, sekarang, nanti. Dulu, sekarang, nanti nggak ada bagi Allah. Karena qabla ayyahluqaz zaman wal makan wa huwal an alama alaihi kan. Maka disebutkan apa? Allah itu adalah pencipta tempat. Allah pencipta zaman. Maka berarti Allah
ada sebelum tempat itu ada, dan Allah ada sebelum zaman itu ada. Berarti Allah nggak butuh tempat dan nggak terikat oleh zaman. Nyambung? Nyambung? Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allah. Haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'amali tamma salatul qa'imah. Ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajat al-'aniyat al-rafiyah wa fadl al-maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal yal biya'i kabirul muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Ini wajib Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan segala perkara yang baru atau yang diciptakan. Wazidduha dan lawannya mumatsalatu
lil hawadis. Mustahil Allah itu punya sifat lawannya apa? Allah sama dengan makhluk. Wajib Allah berbeda, mustahil Allah ada persamaannya dengan makhluk. Ini yang wajib kita imani. Sama apa? Sama pada zatnya, sama pada sifatnya, ataupun sama pada perbuatannya. Karena perbuatannya Allah itu hanya satu. Apa sih? Menciptakan. Sedangkan perbuatannya makhluk apa? Makhluk perbuatannya apa? Usaha. Itu nih. Makhluk itu nggak bisa menciptakan. Kerjanya makhluk hanya usaha. Usaha itu apa? Usaha itu menggandengkan sebab dengan akibat. Yang memunculkan apapun yang kita kerjakan, hasil itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu nggak bisa bikin apapun yang lainnya, nggak bisa. Semua yang muncul dari hasil kerjanya manusia itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu jangan salah paham nih. Ini banyak orang salah paham. Dikira api itu bisa membakar. Dikira nasi bisa mengenyangkan. Dikira pistol bisa mematikan. Nggak bisa. Terbakar itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Bukan hasil kerjanya api, bukan. Api hanya bisa kita pakai, kita usaha. Saya pengen membakar sesuatu, saya ambil api. Maka api jadi alat untuk usaha kita membakar sesuatu. Adapun hasil terbakar, Allah yang menciptakannya. Kalau Allah nggak menciptakan terbakar, maka walaupun api kamu tempelkan dengan sesuatu, paling ya cuman kemul-kemulan aja, selimut-selimutan aja, kayak Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Maka api dan Nabi Ibrahim ya udah kumpul jadi satu, tapi nggak ada terbakar. Kenapa? Karena hangus itu dimunculkan oleh Allah. Maka kerjanya Allah, perbuatannya Allah itu apa? Menciptakan. Adapun perbuatannya hamba itu usaha. Usaha ini tidak bisa menghasilkan. Kalau manusia usahanya bisa menghasilkan, maka nggak ada manusia yang miskin, nggak ada. Semua manusia punya usaha pengen jadi orang kaya. Tapi nggak semua usahanya diberi hasil oleh Allah. Semua orang yang sakit berusaha pengen sembuh, tapi nggak semua usahanya diberi hasil oleh Allah. Semua orang yang jomblo pengen kawin, tapi nggak semuanya dikasih jodoh oleh Allah. Semua orang yang sudah kawin pengen punya anak, usaha, tapi nggak semua dikasih. Ini kan kita hanya bisa berusaha, adapun hasil itu diciptakan oleh Allah. Maka ingat, manusia yang menganggap apa yang ada pada dirinya adalah hasil yang dia usahakan sendiri, maka orang yang seperti ini kawannya Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kawannya Qarun. Kenal Qarun? Allah di Quran menyebutkan ketika Qarun didatangi oleh umat Nabi Musa, diminta untuk membayar zakat, apa kata Qarun?
Semua yang saya miliki adalah hasil usaha saya sendiri. Ini saya cari sendiri, ini saya peroleh sendiri, nggak ada ikut sertanya Allah. Maka Qarun tersesat karena diberikan hasil oleh Allah, dia lupa diri dengan hasil tersebut. Dianggap hasil itu adalah keluar dari usahanya, keluar dari kerja kerasnya, keluar dari pemikirannya. Sekeras apapun kamu usaha, kalau Allah tidak memberikan hasil, gak akan ada hasilnya. Maka itu perbuatan Allah dan perbuatan makhluk berbeda. Apa? Perbuatan Allah menciptakan. Dan menciptakan bagi Allah itu apa? Gak butuh alat, gak butuh bantuan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu, selesai. Kalau kita usahanya butuh alat, butuh bantuan, butuh usaha, butuh perabot, butuh pemikiran. Udah usaha sekuat itu, tetap hasilnya menunggu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting yang kita ketahui. Wajib Allah berbeda, mustahil Allah sama. Baik sama pada zatnya mustahil, sama pada sifatnya mustahil, dan sama pada perbuatannya juga mustahil. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara dalil apa bukti Allah bersifat berbeda dengan makhluk. Barangkali ada yang mau bertanya, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu luar biasa pembahasan malam ini. Di dalam memahami tentang Tuhan, tentang sifat dan zatnya Tuhan, itu apakah diperbolehkan untuk ikhtilaf atau apakah ada ikhtilaf? Sebagaimana bahwa tidak umat hormat, apakah itu masuk ke dalam situ? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada sebuah ikhtilaf dan perbedaan di dalam memahami tentang ketuhanan baik zat maupun sifat, apakah itu sudah termasuk tergolong dalam kategori kufur? Yang ketiga, ketika kita benar-benar meyakini dan memahami bahwa seseorang itu di dalam pemahaman ketuhanan itu adalah ikhtilaf atau dia berbeda, bagaimana ketika yang bersangkutan itu menjadi imam dan kita menjadi makmum, apakah makmum kita atau sholat kita sama makmum dengan seseorang yang dalam memahami ketuhanan itu berbeda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi dalam akidah nggak ada perbedaan. Semua ulama sepakat tentang zat Allah dan sifat Allah. Adapun ketika ada perbedaan, hanya perbedaan lafzi namanya. Seperti perbedaan Imam Asy'ari, Imam As-Sanusi yang mengatakan wujud itu berstatus sebagai sifat atau wujud berstatus sebagai zat, hanya beda dalam menamai. Tapi masalah zat, semua ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat zatnya Allah bukan benda. Semua sepakat. Nggak ada satupun ulama mau dari semua madhab, karena madhab yang empat nih, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, semua ikutnya kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari.
Dan pendapat ini satu pendapat, yaitu wazatnya Allah tidak seperti zatnya makhluk. Zatnya Allah tanzih, bukan benda. Terus yang kedua tentang sifat. Ketika ada perbedaan memahami, apakah seorang itu sudah bisa dikatakan kufur? Kalau perbedaannya sampai perbedaan maknawi, maka dia keluar dari sunnah. Selama perbedaannya perbedaan lafzi, maka dia tetap jadi ahlu sunnah wal jamaah. Perbedaan lafzi dan maknawi itu begini, seperti mengatakan Allah itu di atas. Kalau dia mengatakan Allah di atas seperti saya di atas, Allah punya tangan, tangannya seperti saya, kafir, resmi kafir. Tapi kalau dia mengatakan Allah punya tangan, tangannya enggak seperti tangan saya, belum kafir, tapi bid'ah, gitu. Keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dua nih. Kalau perbedaannya perbedaan maknawi, yang maknanya seperti apa? Mengatakan Allah ada di atas, Allah punya tangan, tapi keadaannya sama persis seperti kita, resmi kafir. Ketika dia ngomong Allah ada di atas, tapi atasnya beda, Allah punya tangan tapi tangannya beda, maka dia ahlul bid'ah. Dia sudah bukan lagi ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga, apa hukumnya kalau mereka jadi imam? Kalau kamu sholat di belakangnya ahlul bid'ah, maka nggak sah sholat kamu. Gitu. Ini jelas-jelas dalam keimanannya bid'ah, akidahnya rusak, keimanannya kepada Allah rusak. Bagaimana mau berstatus sebagai seorang imam, gitu. Makanya kita penting ngaji ini biar kita jangan sampai keluar dari pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Yang namanya ahlu sunnah itu satu, nggak ada pecahannya, nggak ada. Ketika dia pecah, maka dia sudah bukan lagi ahlu sunnah wal jamaah. Maka Nabi apa? Islam akan pecah jadi 73, hanya satu yang benar. Yang satu ini ahlu sunnah, karena ahlu sunnah nggak akan punya pecahan. Yang lain Syiah, Mu'tazilah, Mujasimah, Qadariyah, Khusyuiyah, banyak lagi. Semuanya berbeda dengan ahli sunnah, bukan hanya dalam nama, tapi dalam makna. Nah, ini yang bahaya. Kalau beda dalam nama, nggak ada masalah. Kamu menamai ini si A, ini namai ini si B, boleh beda namanya, tapi maknanya tetap Allah itu ada. Allah itu bukan benda. Allah itu beda dengan makhluk. Tapi ketika sudah menyamakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia keluar dari pahamnya ahlu sunnah wal jamaah. Nyambung? Jelas? Ya. Assalamualaikum. Mendekatkan diri kepada Allah itu ya bukan mencari Allah di mana mau dekat-dekat, karena bukan begitu. Kalau saya mau mendekatkan diri dengan seorang raja, ya saya harus nempel-nempel ke kerajaannya. Saya mau dekat dengan Jokowi, ya harus saya jadi orang-orang kepresidenan. Saya mau dekat sama perempuan, ya saya nempel-nempel di rumahnya. Kalau kita mau dekat sama Allah, maknanya kita mendekatkan diri dalam pengetahuan kepada Allah, mendekatkan diri dengan perintah-perintahnya Allah, tunduk kepada Allah. Ini makna mendekatkan dirinya kita kepada
Allah. Jadi bukan dekat fisik, tapi dekat maknawi gitu loh. Kalau dengan makhluk dekatnya dekat fisik, dengan Allah dekat maknawi. Nyambung? Udah? Kita ya. Apalagi? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Ini Habib, tadi masalah Habib bicara sila percaya dengan di atas. Ini orang yang bicara gitu, Habib, itu biasanya sholatnya pinter, ngajinya pinter. Tapi begitu ada masalah, ngomongnya apa, Habib? Nah, kita serahkan sama yang di atas. Itu orang itu termasuk orang murtad, orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran juga ngomong Allah di atas. Ngomong Allah di atas, maknanya harus tahu itu kiasan. Yang nggak boleh itu dua. Kalau ngomong Allah di atas seperti saya ada di atas meja, seperti saya ada di atas kursi, atau di atasnya Allah beda dengan di atasnya saya, yang dua-dua ini keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau ngomong Allah ada di atas, semua yang di atas, maknanya Allah maha tinggi, bukan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kayak kamu ngomong begini, ini orang ini adalah atasan saya. Ini atasan saya bukan berarti dia ada di atas, tapi dia tinggi jabatannya dari saya, gitu loh. Jadi Allah itu di atas, maknanya Allah maha tinggi derajatnya, gitu. Kalau makna seperti itu, maka dia nggak keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau di atas maknanya tempat, posisi, maka dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Nyambung? Kita tutup, kita terusin yang akan datang insya Allah. Salam ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'ala bi adzan rabbana wa annana وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن راحتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان والسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بنسب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه والحمد لله بالبان والدناه والحمد لله بالبان والدناه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.